Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Para jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berada di dalam bulan Syawal, yaitu di akhir bulan Syawal. Pada suatu ketika datanglah murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana murid tersebut menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana murid tersebut mengatakan, "Ya Syekh, wahai guruku, fa inni lam takun ala kulli syai', sesungguhnya diriku malu tatkala bulan Ramadan telah berlalu." Yang mana di dalam diriku, kata seorang murid tersebut, tidak dapat lagi melakukan ritual-ritual ibadah yang pernah saya lakukan pada saat bulan Ramadan. Tatkala Ramadan berlalu, hilang begitu saja, yang mana tiada lagi kualitas ibadah, kualitas peningkatan ibadah yang saya lakukan pada saat sekarang ini. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan kepada muridnya, "Antum minal mukhlikin, engkau tergolong orang yang celaka." Oleh karenanya, marilah kita tanya diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri kita masing-masing dengan muhasabatun nafsi. Apakah setelah Ramadan berlalu, adakah kualitas ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan lainnya? Adakah peningkatan ibadah setelah bulan Ramadan berlalu? Tanya diri kita masing-masing. Apa itu di antaranya? Yang pertama, qiyamul lail, salat di malam hari. Sepanjang bulan Ramadan, kita selalu melakukan salat di malam hari yang dinamakan qiyamul lail, baik di dalam salat sunnah-sunnahnya, salat-salat qiyamul lail di malam harinya. Tanya diri kita, apakah setelah Ramadan berlalu, masihkah kita melakukan aktivitas-aktivitas yang pernah kita lakukan semasa bulan Ramadan? Maka di dalam salah satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang mau bangun di waktu malamnya, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu keagungan-keagungan, kemuliaan-kemuliaan, derajat-derajat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di lain hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, turfa'u darajatul abdi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang pada saat melakukan suatu ibadah-ibadah di malam harinya. Maka kalaulah ingin diangkat derajat-derajat kita, sallu raka'ataini fi nisfil layali walau raka'atain, salatlah 2 rakaat di sepanjang malam-malam, di sepanjang malam walaupun 2 rakaat. Yang mana satu kehebatan lagi kepada orang-orang yang selalu melakukan salat qiyamul lail, yang mana di dalam salah satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang mana diriku, kata Nabi, akan sulit untuk mengenali umat-umatku karena sebegitu banyaknya, tetapi akan terpancar kepada wajah-wajah mereka yang selalu qiyamul lail, beribadah di malam harinya. Maka siapa yang ingin dikenali oleh nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati, di hari kiamat nanti, sallu raka'ataini, maka lakukan salat walaupun 2 rakaat di sepanjang malam.
Sallu ala Muhammad. Adapun yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk selalu berjamaah di dalam kebersamaan, baik di dalam solat-solat sunnahnya. Maka tanyalah diri kita, selepas Ramadan, masihkah kita selalu berjamaah, berkumpul bersama, berkumpul bersama ikhwanul muslimin, atau selalu melakukan solat-solat sunnah, solat-solat wajib secara berjamaah yang selalu kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Tanya diri kita. Yang mana sahabat Nabi yang usianya sudah sangat tua, yang bernama Anas bin Malik, semasa hidupnya sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik tatkala ingin melakukan yang namanya sholat berjamaah, yang mana dia pergi dari rumahnya untuk menuju ke masjid dengan menggunakan tongkat dan merayap, merembet dari tembok ke tembok. Untuk melaksanakan sholat zuhur, sahabat Nabi Anas bin Malik harus berangkat jam 9. Harus berangkat jam 9 pagi untuk sampai ke masjid. Yang mana Anas bin Malik melakukan sholat zuhur secara berjamaah, dan diteruskan dengan sholat asar secara berjamaah, dan diteruskan dengan melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah. Barulah sahabat Nabi Anas bin Malik pulang ke rumahnya. Setiap hari dia lakukan karena untuk mendapatkan sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salah satu anak daripada sahabat Anas bin Malik bertanya kepada ayahnya, yaitu Anas bin Malik, "Wahai ayahku, ini onta untukmu untuk berangkat menuju ke masjid agar engkau tidak terlambat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid." Tatkala anaknya menawarkan diri untuk diberikan suatu kendaraan, yang mana sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik tersenyum dan meneteskan air mata di hadapan anaknya. Yang mana sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik mengatakan kepada anaknya, "Ya ibni, hal ta'tazir ala kulli syai'? Apakah engkau mengkhawatirkan diriku terhadap sesuatu yang aku lakukan? Berangkat menggunakan tongkat dan merembet dari tembok ke tembok. Innal masiyyi indal qadamaini. Sesungguhnya diriku berjalan dengan menggunakan dua kakiku." Sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik mengatakan kepada anaknya, "Sesungguhnya yang kau bayangkan, diriku," kata Anas bin Malik, "melangkah menuju ke masjid, melangkah dan merembet untuk menuju masjid." Kata Anas bin Malik, "Qadamaitu ilal jannah." Sesungguhnya aku bukan menuju ke masjid, qadamaitu ilal jannah, tetapi aku berjalan dengan kakiku dan merembet dari tembok ke tembok. Sesungguhnya aku menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tahukah engkau wahai anakku, sesungguhnya diriku, kata Anas bin Malik, berjalan menggunakan kakiku, merayap dari tembok ke tembok, bukan menuju ke masjid, akan tetapi qadamaitu ilal jannah, diriku sedang menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Yang mana bukannya diriku, kata Anas bin Malik, menolak daripada pemberian kendaraan yang kau berikan untukku, akan tetapi aku, kata Anas bin Malik, pernah mendengar
baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju suatu masjid, menuju ke masjid semata untuk melakukan sholat berjamaah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan catat setiap langkah-langkahnya mendapatkan 1000 kebaikan. Dan setiap langkah-langkahnya akan menghapus daripada 1000 kejelekan. Wa yubna lahu baitan fil jannah. Dan setiap langkah demi langkahnya Allah akan bangunkan suatu bangunan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya yang ketiga, sepanjang bulan Ramadan kita selalu berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan banyak yang membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, berlomba-lomba di dalam membaca Al-Quran. Tanya diri kita, apakah setelah Ramadan berakhir, di bulan-bulan yang lainnya, kita masih dapat membaca Al-Quran? Kita masih dapat banyak menghatamkan Al-Quran? Tanya diri kita. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya setiap bacaan Al-Quran yang kita bacakan, bacaan yang kita baca suatu Al-Quran, ya'ti yaumal kiamat, akan datang nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabih, yaitu selaku penolong-penolong kita kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat, sepanjang bulan Ramadan kita selalu melihat, bahkan kita yang melakukan, kita selalu melihat banyak orang yang bersedekah. Bahkan tidak terlepas kemungkinan kita melakukan banyak sedekah pada saat bulan Ramadan. Kita berikan takan sahur, bersedekah banyak sepanjang bulan Ramadan. Mari sama kita introspeksi diri kita, muhasabatun nafsi. Setelah Ramadan berlalu, masihkah kita melakukan banyak sedekah? Masihkah kita berbagi kepada sesama yang membutuhkan? Tanya diri kita. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin kepada orang-orang yang selalu bersedekah kepada muslimin dan muslimat yang membutuhkan, tidaklah akan berkurang rizki yang kalian bagikan kepada mereka. Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Bahkan Allah akan tambahkan, Allah akan tambahkan, dan Allah akan tambahkan. Bahkan sedekah yang kita lakukan akan menjadi suatu amal yang akan bisa menolong kita di dalam kubur kita dan di akhirat kiamat nanti. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari bersama kita tingkatkan kualitas ibadah kita yang pernah kita praktekkan di dalam bulan Ramadan, selalu kita bawa di bulan-bulan yang lainnya, insya Allah, sehingga dapat berjumpa kembali di dalam bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.